warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa duduk dengan Ibu Ketua PKK RW 01 Kalisari. Alhamdulillah sekali. Saya nggak menyangka kalau saya diberi istilahnya kesempatan untuk berbicara selaku dari mewakili ibu-ibu PKK RT 01. Saya bingung Bu, apa yang harus saya sampaikan? Monggo. Ibu kegiatannya apa? Nah. Jabatannya apa? Kemudian cucunya sudah berapa? Itu antara lain. Iya, saya adalah seorang guru. Jadi saya seorang guru di SMA. Nama sudah dari Nama mana? nama Vivin Juliase. Jadi saya bekerja sebagai seorang guru SMA yang jauh di Gresik. Jadi memang perjalanan saya agak jauh. Jadi saya memang tidak bisa beraktivitas secara aktif di RW karena memang saya berangkat itu jam 5 sampai dengan pulang itu menjelang maghrib. Bahkan kalau hari-hari biasa itu maghrib sampai di rumah. Jadi rumah hanya sekedar tempat untuk beristirahat. Saya ada beberapa hal yang lucu karena saya mengajar di SMA. Di era digital ini Bapak Ibu, nenek maupun ibu itu banyak sekali yang mengeluh tentang anaknya, yaitu yang anak yang selalu ada di dalam kamar. Jadi mereka senang dengan dunia yang ada di dalam kamar. Beda dengan dulu. Kalau dulu itu adalah anak-anak suka sekali keluar jalan-jalan kemana dengan teman. Tapi sekarang yang sulit itu adalah anak yang suka di dalam kamar. Dan anak yang suka di dalam kamar itu ada dua. Satu, dia bisa inovatif. Yang kedua, bisa ke arah negatif. Saya menangani ada beberapa masalah di antaranya. Kita curhat ya Bu ya. Satu, sekarang itu musim Open BO. Ya, jadi Open BO bukan hanya makanan saja, tapi Open BO juga dari body. Jadi dari bodinya dia di Open BO. Jadi ini yang perlu istilahnya kita sebagai orang tua, baik nenek maupun ibu, itu kalau ada anak atau cucu kita yang suka di dalam kamar, itu hendaknya diketuklah pintu kamarnya atau kita masuk 2 kali atau karena kadang-kadang orang tuh tidak tahu masalahnya. Begitu tahu itu sudah viral. Dan ini yang membuat orang tua menjadi down. Dan ini kesulitan sekali bagi sekolah untuk yang minta untuk dibersihkan untuk apa, itu yang sulit. Jadi ini adalah gejala yang cukup banyak di kalangan anak muda sekarang. Itu bukan hanya anak perempuan saja, tetapi juga adalah anak laki-laki. Ya, jadi anak laki-laki juga cukup banyak seperti ini. Nah, ini adalah era digital yang harus kita sisi negatifnya harus kita tekan. Jadi jangan merasa bangga kalau zaman sekarang ada anak yang suka di dalam kamar. Tetapi jenengan harus mengobrak-obrak untuk selalu beraktivitas anak tersebut dengan bersosialisasi di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Yang kedua, sisi digital itu juga ada positifnya. Semuanya serba mudah. Anak-anak sekarang bahkan aktivitas digitalnya itu kita sebagai orang tua jauh sekali, ya jauh sekali. Itu memang memudahkan kita untuk beraktivitas secara cepat, ya. Jadi mereka itu secara cepat untuk mentransfer segala ilmu mereka. Jadi kadang-kadang saya sampai kewalahan melihat anak-anak SMA sekarang itu istilahnya dunianya itu cepat. Jadi mereka bisa mengikuti misalkan saja ada olimpiade. Saya nyampainya baru di tingkat provinsi, mereka sudah ke internasional. Dan ini yang kadang-kadang membuat saya berpikirnya harus lebih pintar semestinya. Tapi karena guru itu lebih tua, jadi cara berpikirnya itu memang berbeda dengan anak-anak yang masih muda. Jadi dia Maka dari itu kita juga sebagai orang tua
jangan mau dikatakan, atau eyang ya, jangan mau dikatakan kita itu lebih lemah, jangan. Tapi kita perlu selalu mendampingi mereka agar mereka tidak keluar dari jalur istilahnya kepribadian bangsa Indonesia. Karena keberadaan bangsa Indonesia kalau kita lihat dari sisi internasional itu masih jauh lebih santun, lebih indah dan lebih elok. Masih banyak sekali orang berkomunikasi, say hello dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah di miliar, individu sudah berjalan cukup liar sekali. Bahkan daya saing itu juga cukup kuat. Kalau daya saing cukup kompetitif dan positif, saya rasa itu cukup baik. Tapi kalau sudah saling menjatuhkan, itu yang membuat kita harus pintar-pintar untuk mengerem anak-anak generasi muda kita untuk isinya punya EQ atau daya emosional dan tauhidnya terhadap Allah itu harus diperkuat lagi. Saya kok geladra, terlalu itu saja Bu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya sebagai perwakilan dari RT 1 itu yang perlu saya sampaikan Bu Indah. Mohon sudah diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You put down the phone